Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis keadilan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Teresia Dunatania dengan NIM 202114057, yang kedua Laurencia Amanda dengan NIM 202114085, dan yang ketiga F. Alvista Delavio Calista dengan NIM 202114089. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berbagai masalah tentang keadilan kerap kali terdengar di telinga masyarakat. Hal tersebut menjadi masalah penting terutama dalam rangka untuk memberikan jaminan mengenai rasa aman dalam melaksanakan suatu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, mengenai hak asasi manusia, serta dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Keadilan umumnya relatif dan terkadang sulit untuk didapatkan. Keadilan dapat diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk siapa saja dan tentunya dalam hal tersebut tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh beberapa orang. Keadilan memiliki berbagai macam jenis maupun konsep yang seharusnya ditaati serta dipahami oleh setiap orang. Hakikat keadilan terkandung di dalam Pancasila, yaitu dalam sila kedua dan kelima, pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu alinea kedua dan keempat, dan juga GBHN 1999 sampai 2004 tentang visi. Terdapat beberapa pengertian keadilan menurut para ahli. Yang pertama ada keadilan menurut Plato, di mana keadilan tersebut hanya terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan dan sudah ada ahli khusus yang bertugas untuk membuatnya. Jenis keadilan Plato dibagi menjadi dua, antara lain keadilan moral yang merupakan suatu keadilan yang dapat terjadi karena perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Yang kedua, keadilan prosedural, di mana suatu keadilan yang dapat terjadi jika seseorang melaksanakan perbuatannya sesuai dengan tata cara yang diharap. Yang kedua ada keadilan menurut Aristoteles. Keadilan adalah tindakan antara memberi terlalu banyak dan memberi terlalu sedikit, yang dapat diartikan sebagai memberi setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut Aristoteles ini sendiri, keadilan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada keadilan komunitatif, di mana suatu keadilan yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan hak yang dimilikinya, tanpa melihat perlakuan atau jasa-jasa yang diberikan. Yang kedua ada keadilan distributif, suatu keadilan yang diberikan kepada seseorang dengan mempertimbangkan jasa-jasa atau perlakuan yang telah dilakukannya. Yang ketiga ada keadilan kodrat alam. Keadilan ini menggambarkan suatu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan hukum alam yang terjadi. Yang keempat ada keadilan konvensional. Keadilan konvensional ini sendiri merupakan suatu keadilan yang terjadi bagi orang yang sudah melakukan pemenuhan atas peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Yang kelima ada keadilan perbaikan, suatu keadilan yang dapat terjadi karena pemulihan nama baik seseorang yang telah melakukan pencemaran nama baik terhadap orang lain. Keadilan merupakan suatu keadaan antara manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Yang ketiga, keadilan menurut Franz Magnus Suseno. Menurut Franz Magnus Suseno, keadilan merupakan suatu keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Yang keempat, keadilan menurut Thomas Hobbes. Menurut Thomas, perbuatan yang dapat dikatakan adil adalah suatu perbuatan yang telah didasari perjanjian yang telah ditepati. Yang kelima, keadilan menurut W.J.S. Purwadarminto. Menurut W.J.S. Purwadarminto, keadilan ialah suatu perbuatan yang tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Yang keenam, keadilan menurut Notonegoro. Notonegoro ini sendiri menjelaskan bahwa keadaan dapat dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam video ini, kelompok kami membahas tentang mengapa keadilan itu penting dan harus diterapkan, serta bagaimana cara mewujudkan suatu keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara tentu saja sampai sekarang masih tetap dipertahankan dan tentunya masih dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara psikologis, bangsa Indonesia juga merupakan pendukung nilai Pancasila. Sebagai pendukung, nilai bangsa Indonesia lah yang menghargai,
mengakui, serta menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai. Maka dari itu bisa tampak direfleksikan dalam sikap dan tingkah laku serta perbuatan bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila juga sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional, dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia. Jika kita disuruh menguraikan keadilan di dalam hukum nasional, terdapat di kursus penting, yaitu tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan sosial adalah sebuah pengakuan dan perlakuan secara seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila kita mengakui hak hidup, maka sebaliknya, kita harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan cara bekerja keras. Dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama. Di kehidupan bermasyarakat, tentu saja kita masih bisa menemukan adanya penerapan nilai keadilan yang masih belum sesuai dengan Pancasila dan kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun sudah banyak juga masyarakat yang benar-benar menerapkan keadilan di tengah kehidupannya. Misalnya setiap masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama di tengah kehidupan mereka. Selain masyarakat, pemerintah juga harus menerapkan nilai keadilan di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pemerintah saat ini telah menerapkan kebijakan untuk menjalankan keadilan. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tentu saja telah sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga dapat memperkecil celah-celah yang dapat menyebabkan permasalahan di dalam keadilan. Kemudian kelompok kami mengambil 2 contoh kasus tentang perlakuan keadilan. Yang pertama, kita mengambil kasus minyak goreng yang tentu saja sedang ramai di akhir-akhir ini. Tentunya berita-berita tentang kelangkaan minyak goreng kerap kali terdengar di telinga kita. Hal ini terjadi karena pemerintahan sudah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng dengan harga yang lebih murah. Dengan harga 11.500 per liternya, kita sudah bisa mendapatkan minyak goreng curah. Kemudian dengan harga 13.500 per liternya, kita sudah bisa mendapatkan minyak goreng kemasan sederhana. Dan untuk harga 14.000 per liter, kita sudah bisa mendapatkan minyak goreng dengan kemasan premium. Dengan pemberitahuan seperti ini, banyak masyarakat yang kemudian berbondong-bondong ke pasar tradisional maupun retail modern untuk mendapatkan minyak dengan harga yang lebih murah. Namun, kenyataannya terdapat pendistribusian barang dan aturan kebijakan yang tidak merata, yang menyebabkan adanya pengabaian pada asas keadilan. Bisa dilihat dari kasus tersebut, mencerminkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya menerapkan sila kelima, yaitu tentang keadilan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidakadilan dalam pendistribusian minyak goreng murah dan aturan kebijakan yang sangat berbeda antara retail modern dan pasar tradisional. Untuk dapat memperbaiki masalah tersebut, Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perdagangan Pasar Seluruh Indonesia mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo untuk dapat mengeluarkan instruksi tentang distribusi yang adil dan merata secara proporsional terkait dengan minyak goreng murah antara retail modern dan pasar tradisional, sehingga nantinya dapat tercipta suasana pasar yang kondusif dan adanya keadilan antara retail modern dan juga pedagang pasar tradisional. Kemudian kasus yang kedua, kita mengambil kasus Mbah Minto. Seorang warga bernama Marjani yang sedang menuju Desa Pasir Kabupaten Demak di Jawa Tengah untuk mencari ikan seusai maghrib. Saat tiba di lokasi, ia kemudian menyiapkan alat setrum ikan dan memasuki kolam yang terdapat di area kebun jambu. Lalu sekitar pukul 7 malam, Marjani melakukan aksinya. Mbah Minto, seorang penjaga kolam, telah mengamati gerak-gerik Marjani. Kemudian Mbah Minto ini mendekatinya karena menganggap Marjani ini ingin mencuri. Kemudian Mbah Minto menyabet celurit dan mengenai bahu kanan serta leher kiri Marjani. Marjani kemudian meminta tolong para warga dan ia dibawa ke RSUD Sunan Kalijaga di Demak. Sebulan setelah dugaan pembacokan, muncullah laporan dugaan pencurian ikan. Suhada selaku pemilik kolam mengadukan peristiwa yang menimpanya. Penyidik juga telah melakukan pendalaman perkara usai menerima pengaduan tersebut dan menetapkan Marjani sebagai tersangka. Marjani kemudian meminta advokat untuk membantu kasusnya dan kuasa hukumnya. Ia telah menyiapkan 7 pengacara.
Kemudian Marjani mengaku bahwa ia baru berjalan 10 meter dari gubuk, lalu Mbah Minto membacoknya dari belakang, dan ia tidak mengetahui lahan yang ia masuki itu milik siapa. Kemudian Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Muhammad Denny Firdaus memutuskan Mbah Minto bersalah dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan. Dari kasus ini, publik menilai bahwa vonis terhadap Mbah Minto ini tidak adil, yang kemudian menyebabkan kasus ini viral dan menjadi perbincangan para masyarakat sekitar. Demokrasi dan kebijakan semestinya bisa lebih peka dan adil bagi korban. Dalam kasus Mbah Minto dan Marjani ini, penegak hukum harus lebih jeli menilik status korban. Jangan sampai orang yang membela propertinya dan terpaksa membela diri malah jadi tersangka dan terdakwa. Pemerintah, regulasi, dan aparat penegak hukum harus bisa melindungi seseorang dan hak kepemilikannya. Para hukum tentunya perlu melihat kasus per kasus agar bisa adil. Upaya keadilan restoratif penting untuk dilakukan, tapi tidak mengorbankan rasa keadilan. Melalui kasus ini dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum terkadang menjatuhi hukuman secara tidak adil bagi orang-orang yang posisinya berada di bawah, dan tanpa melihat adanya bukti-bukti yang kuat. Menerapkan nilai keadilan di dalam kehidupan merupakan sesuatu yang wajib dan penting, karena di dalam dasar negara Indonesia yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, mengajak kita untuk menerapkan nilai keadilan di dalam kehidupan. Sikap adil dapat dikatakan hal yang paling utama di dalam kehidupan, karena dengan menerapkan nilai keadilan, dapat meningkatkan stabilitas nasional dan juga kehidupan di masyarakat akan terjamin kesejahteraannya, sehingga banyak orang akan mendapatkan kehidupan yang terjaga dan baik. Selain itu, agar setiap manusia dapat menyeimbangkan antara menuntut haknya dan melaksanakan kewajibannya dalam upaya mencapai kebenaran. Dengan demikian, kebenaran dan kewajiban harus serasi dan seimbang dalam kehidupan. Pemerintah menegaskan bahwa keadilan perlu diwujudkan agar tercipta kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Keadilan tersebut diwujudkan dengan adanya upaya pemerataan sumber daya agar kelompok masyarakat yang lemah dapat bebas dari jeratan kemiskinan. Mewujudkan nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam kehidupan bermasyarakat juga dapat ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari dengan membentuk dan membangun perilaku dari masyarakat, yaitu dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan seperti menghargai dan menghormati hak serta kewajiban setiap individu. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, kelompok kami mengambil kesimpulan yaitu bahwa keadilan merupakan hal yang penting dalam kehidupan karena Pancasila mengajak kita untuk menerapkan nilai keadilan. Dengan menerapkan keadilan, menjadikan kehidupan menjadi lebih aman dan tentram, sehingga tidak terjadi perselisihan yang dapat menyebabkan perpecahan. Keadilan dapat dibedakan menjadi 5, yaitu keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional, dan keadilan perbaikan. Selain itu, di dalam kehidupan bermasyarakat, kita juga harus menerapkan nilai keadilan, baik itu bertindak adil secara material maupun spiritual. Nilai keadilan dapat diwujudkan dengan adanya pemerataan sumber daya, agar masyarakat yang lemah dapat bebas dari jeratan kemiskinan, sehingga kehidupan sosial ekonomi dapat meningkat. Mewujudkan nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam kehidupan bermasyarakat dapat ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mengurangi perpecahan dan perselisihan di tengah kehidupan bermasyarakat. Dan berikut kami sampaikan infografis dari makalah yang kami buat.